Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Andra Nur Ramadan. Saya akan menjelaskan secara rinci mengenai unsur-unsur drama, serta isi naskah. Pertama-tama, struktur drama. Struktur drama terdiri dari beberapa bagian, yaitu prolog. Prolog adalah bagian pembuka yang berfungsi memberikan gambaran awal cerita. Dalam naskah ini, prolog menjelaskan suasana pagi di kelas 11 SMAN 2 Pelambon yang ramai, penuh candaan. Namun dari candaan yang dianggap biasa itu muncul konflik yang menjadi inti cerita. Prolog sudah memperkenalkan tema utama, yaitu tentang batas dalam bercanda dan dampaknya terhadap perasaan orang lain. 2. Dialog. Bagian dialog adalah inti drama yang berisi percakapan antar tokoh. Dalam naskah ini, dialog terbagi dalam beberapa tahap alur. 1. Tahap pengenalan konflik. Konflik mulai muncul saat Dimas membacakan pantun dan dianggap menyindir. Burina sudah memberi isyarat bahwa bercanda harus ada batasnya. 2. Tahap konflik berkembang. Konflik semakin terlihat ketika Naya menegur Dimas, Bayu membela Dimas, dan terjadi sindiran di grup chat. Di sini terlihat adanya perbedaan sudut pandang tentang bercanda. 3. Klimaks, puncak konflik. Terjadi saat suasana kelas menjadi tegang dan Burina menyadari ada masalah. Kalimat Burina, kadang masalah itu bukan karena pelajaran, tapi karena sikap kita ke teman sendiri. Ini menjadi titik refleksi bagi Dimas. Dan keempat, penyelesaian. Dimas mulai sadar dan meminta maaf kepada Naya di perpustakaan. Walaupun Naya memaafkan, ia menegaskan bahwa memaafkan bukan berarti segalanya langsung selesai. Dan terakhir, akhir cerita. Mereka bekerja sama kembali dalam kelompok dan suasana menjadi lebih baik. Ketiga, epilog. Epilog adalah bagian penutup yang berisi pesan moral. Dalam naskah ini, epilog menegaskan bahwa candaan tidak selalu membuat tawa. Menghargai perasaan orang lain sangat penting, dan sikap saling memahami membuat suasana lebih nyaman. Kedua, unsur-unsur drama. 1. A. Tema. Tema drama ini adalah batas dalam bercanda dan pentingnya saling menghargai dalam pertemanan. B. Tokoh dan wataknya. 1. Ada Dimas. Wataknya percaya diri, suka bercanda, awalnya kurang peka terhadap perasaan orang lain. 2. Naya. Watak tegas, sensitif terhadap keadilan, berani menyampaikan pendapat. 3. Bayu. Wataknya santai, suka ikut-ikutan, dan kurang peka. 4. Salsa. Watak penengah, peduli, mencoba menjaga hubungan pertemanan. 5. Burina. Watak Burina bijaksana, perhatian, tidak langsung memarahi tetapi memberi refleksi. C. Alur. Alur yang digunakan adalah alur maju, karena cerita berjalan dari awal kejadian sampai penyelesaian secara runtut. D. Latar. 1. Latar tempat. Latar tempat berada di kelas 11 SMAN 2 Pelambon, di halaman sekolah, grup chat kelas, koridor hall sekolah, dan perpustakaan. 2. Latar waktu. Latar waktu bertempat di pagi hari, siang hari, malam hari, dan keesokan hari. 3. Latar suasana. Suasana yang disampaikan adalah ramai, tegang, sunyi, haru, dan damai. Amanat. Pesan yang dapat diambil. Bercanda harus ada tahu batas. Tidak semua orang nyaman dijadikan bahan candaan. Memahami perasaan orang lain itu penting. Permintaan maaf adalah langkah awal, bukan akhir dari perubahan. Dan terakhir, manfaat pembelajaran. Hal baru yang sudah didapat. Dari naskah ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. 1. Kita belajar bahwa candaan bisa menjadi bentuk perundungan jika tidak terkontrol. 2. Kita memahami pentingnya empati dalam pertemanan. 3. Kita belajar bahwa komunikasi yang baik dapat menyelesaikan konflik. 4. Kita mengetahui bahwa perubahan sikap dimulai dari kesadaran diri. 5. Kita memahami bahwa kerjasama tidak akan berjalan baik jika ada satu pihak yang merasa diremehkan. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.